Hingga saat ini pemerintah belum dapat memastikan kapan Abu Bakar Ba'asyir akan dibebaskan. Sebelumnya tim pembela Muslim yang juga kuasa hukum Ba'asyir menyatakan bahwa narapidana kasus terorisme itu akan bebas tanpa syarat pada Rabu besok. Sesuai dengan Permen Kumham nomor 3 tahun 2018, Abu Bakar Ba'asyir berhak mengajukan bebas bersyarat setelah menjalani 2/3 masa tahanannya yang jatuh pada 13 Desember lalu. Menurut pengacara tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin, Yusril Iza Mahendra, Abu Bakar Ba'asyir akan bebas tanpa syarat atas dasar kemanusiaan karena lanjut usia dan kesehatan Ba'asyir yang terus menurun. Rencana pemerintah untuk memberikan status bebas kepada terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir dari Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat saat ini masih dalam tahap pengkajian. Meski begitu, Kepolisian Republik Indonesia menyatakan jika nantinya Abu Bakar Ba'asyir jadi bebas, pihaknya akan tetap melakukan pengamanan dan pengawasan kepada pimpinan pondok pesantren Ngeruki tersebut. Kita masih menunggu. Kita masih menunggu dari berbagai perspektif. Seperti yang kemarin disampaikan oleh Pak Menko Polhukam, kajiannya harus komprehensif. Jangan kesusu katanya, atau jangan terburu-buru. Semuanya harus melalui suatu pengkajian yang matang. Tugas Polri dalam hal ini setelah saudara ABB nanti dibebaskan, melakukan monitoring, monitoring dan memitigasi apabila ada hal yang istilahnya bisa membangkitkan sleeping cell. Tapi melalui Satgas Anti Terorisme dan Radikalisme Polda Jawa Tengah dan Polres Surakarta sudah cukup untuk melakukan. Produser lapangan CNN Indonesia berada di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, Reza Ramadan. Reza, apakah sudah ada informasi kapan tepatnya Abu Bakar Ba'asyir akan dibebaskan, dan dari pantauan Anda di Lapas Gunung Sindur, apakah sudah terlihat persiapan untuk pembebasan Abu Bakar Ba'asyir ini? Belum ada, Eva, belum ada kepastian terkait pembebasan bersyarat dari Abu Bakar Ba'asyir, dan juga belum ada persiapan pembebasan bersyarat dari Abu Bakar Ba'asyir di Lapas Gunung Sindur ini. Dan tadi sendiri kami tim CNN sempat menghubungi humas dari Lapas Gunung Sindur, dan pihak humas lapas mengatakan bahwa untuk wacana pembebasan bersyarat dari Abu Bakar Ba'asyir masih dalam tahap proses, dan kami sendiri masih belum bisa mendapat informasi lebih jelasnya prosesnya sendiri sedang dalam tahap apa atau dalam proses dalam tahap apa. Namun yang jelas bahwa tadi tim kami sejak pagi menunggu di Lapas Gunung Sindur. Yang menarik adalah tadi anak putra ketiga dari Abu Bakar Ba'asyir, yaitu Abdur Rohim dan dua kerabatnya sempat mengunjungi Lapas Gunung Sindur. Dan juga tadi disusul 10 menit kemudian ada Mercy, yaitu mobil klinik milik Mercy, melakukan masuk ke dalam Lapas Gunung Sindur. Dan tadi 2:30 pengacara atau kuasa hukum dari Abu Bakar Ba'asyir juga mengunjungi Lapas Gunung Sindur ini. Dan ini merupakan hal yang ganjil, Eva, karena untuk jadwal kunjungan dari Abu Bakar Ba'asyir sendiri sebenarnya dijadwalkan hari Kamis dan juga Jumat. Oleh karena itu kunjungan pada hari Selasa ini memang menjadi pertanyaan apakah yang dilakukan ataupun apakah yang dilakukan ke pengacara maupun dari anak Abu Bakar Ba'asyir sendiri. Hingga saat ini kami masih belum dapat memintai keterangannya, namun tadi pukul 4:15 pengacara maupun anak dari Abu Bakar Ba'asyir sudah meninggalkan lapas ini tanpa memberikan keterangan sepatah kata pun terhadap para awak media. Dan untuk ambulans ataupun ambulans klinik milik Mercy sendiri ini sesuai dengan pernyataan kuasa hukum sebelumnya yang mengatakan bahwa Mercy akan melakukan tindakan medis ataupun pemeriksaan medis terhadap Abu Bakar Ba'asyir, dan itulah alasan mengapa ambulan milik Mercy ini menuju ke Lapas Sindur. Namun hingga saat ini memang sampai saat ini belum ada kejelasan terkait dengan pembebasan bersyarat yang dilakukan ataupun yang diajukan oleh yang akan diberikan oleh Abu Bakar Ba'asyir. Dan keterangan terakhir dari pemerintah sendiri tadi sore Presiden Joko Widodo sempat
melakukan statement terkait dengan wacana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir sendiri, dan Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa ia tidak bisa menabrak aturan, dan aturan yang dimaksud ini adalah terkait administrasi dari pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba'asyir, di mana untuk pembebasan bersyarat sendiri yang diperlukan adalah mengisi administrasi seperti kesetiaan kepada NKRI dan juga Pancasila. Inilah yang enggan ditandatangani oleh pihak Abu Bakar Ba'asyir, dan kuasa hukumnya sebelumnya juga mengatakan bahwa keengganan untuk menandatangani administrasi ini tidak concern ataupun tidak spesifik terkait dengan kesetiaan NKRI maupun kesetiaan terhadap ideologi Pancasila, namun lebih kepada dalam satu administrasi tersebut selain kesetiaan terhadap Pancasila dan juga terhadap NKRI bahwa ada ketentuan bahwa mengakui perbuatan salahnya, yaitu melakukan tindak pidana terorisme. Itulah yang menurut kuasa hukum menjadi hal yang terberat sehingga Abu Bakar Ba'asyir masih tidak mau menandatangani dari surat tersebut, Eva. Baiklah, Reza Ramadan melaporkan langsung dari Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Terima kasih. Rencana pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir hingga Selasa 22 Januari masih dikaji oleh pemerintah. Salah satu ganjalan pembebasan itu adalah lantaran Ba'asyir menolak mengakui Pancasila. Menanggapi hal itu, Menteri Pertahanan meminta Abu Bakar Ba'asyir mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah dasar negara yang sudah final dan tidak bisa diganggu-gugat. Jika Ba'asyir tidak mau mengakui Pancasila, maka ia dipersilakan keluar dari Republik Indonesia. Ya, bagaimana pengertian saja. Karena negara Pancasila, ya kan nggak Pancasila ya keluar dari sini, ya itulah. Dibebaskan ya keluar dari sini. Hah? Ya, negara Pancasila kemana? Jadi kalau orang tidak Pancasila di sini numpang. Di negara Pancasila kok nggak Pancasila, numpang namanya. Kalau numpang itu sebentar aja, jangan lama-lama rugi negara. Pemerintah akan membuat kajian yang lebih mendalam dan komprehensif terkait rencana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir. Presiden Jokowi meminta agar rencana pembebasan tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Narapidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir akan dibebaskan tanpa syarat dari Lapas Gunung Sindur, Bogor. Abu Bakar Ba'asyir dipenjara atas kasus terorisme pada 2011. Ia divonis 15 tahun penjara dan telah menjalani hukuman 9 tahun penjara. Sejumlah persiapan menyambut kedatangan di Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngeruki Sukoharjo telah dilakukan. Senin siang, tenda di sekitar masjid dengan kapasitas 1.000 orang lebih telah disiapkan untuk menampung jamaah yang akan menyambut salah satu pengurus ponpes ini. Meski persiapan telah dilakukan, batu sandungan muncul. Senin malam, melalui Menko Polhukam Wiranto, pemerintah menyatakan akan membuat kajian yang lebih mendalam dan komprehensif terkait rencana pembebasan ini. Rencana pembebasan Ba'asyir didasari atas permintaan pembebasan dari pihak keluarga karena faktor usia dan kesehatan. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Namun Presiden Joko Widodo meminta agar rencana pembebasan tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Oleh karena itu, Presiden memerintahkan kepada pejabat terkait untuk segera melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif guna merespon permintaan tersebut. Ya, ini yang sekarang berkembang. Jadi jangan sampai ada satu spekulasi lain ya berhubungan dengan Abu Bakar Ba'asyir. Hingga Selasa pagi, situasi di Lapas Gunung Sindur masih kondusif. Tak nampak adanya pengikut Ba'asyir yang hadir untuk menyambut kebebasannya. Sekitar setengah 10 pagi, putra ketiga Ba'asyir Abdurrahim beserta 2 kerabat mendatangi lapas. Hal ini tidak biasa dilakukan karena menurut jadwal Abu Bakar Ba'asyir hanya dapat dikunjungi pada Kamis dan Jumat. Abdurrahim enggan berkomentar mengenai kunjungannya ini. Selain itu, nampak mobil klinik milik Mercy yang turut datang. Hal ini konsisten dengan pernyataan kuasa hukum Ba'asyir bahwa tim medis Mercy akan datang untuk mengecek kesehatan Ba'asyir sebelum proses pembebasan. Untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini.